Halo, perkenalkan nama saya Samna Tania dari kelas fase FB Ratna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelompok sosial. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih kelompok sosial itu. Nah, jadi menurut W. Johnson dan F.P. Johnson dalam buku Cara Cepat Menguasai Sosiologi untuk SMA, MA, kelas X, XI, dan XII, yaitu kelas 10, 11, dan juga 12, menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka, di mana masing-masingnya menyadari keanggotaannya dan orang lain yang juga anggotanya dalam suatu kelompok. Mereka juga saling bergantung atau adanya hubungan timbal secara positif untuk mencapai tujuan bersama. Adanya naluri untuk hidup bersama, inilah yang akhirnya menciptakan kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial ini memiliki karakteristik. Nah, jadi karakteristik apa sih yang diperlukan dalam sebuah kelompok sehingga mereka dapat menjadi kelompok sosial? Nah, yang pertama itu harus adanya kesadaran bagi setiap anggota sebagai bagian dari anggotanya. Jadi, kalau misalnya ini ada satu circle, terus yang satu nih ngaku bagian dari circle-nya, tapi si circle yang lain itu nggak mengakui bahwa si orang ini adalah bagian dari circle itu. Nah, itu berarti dia bukanlah kelompok sosial karena mereka nggak sadar nih dengan anggotanya satu sama lain gitu. Nah, ada timbal balik antar individu di kelompoknya. Nah, timbal baliknya ini harus yang bersifat positif, bukan yang negatif ya. Nah, yang ketiga, terdapat kesamaan faktor sehingga mampu mempererat hubungan sosial mereka dalam kelompoknya. Ini bisa jadi mungkin kesamaan suku atau kesamaan agama dan yang lain-lain juga. Yang keempat itu terstruktur, memiliki kaidah dan pola perilaku yang berbeda yang membedakannya dari kelompok lain. Jadi kelompok sosial itu harus punya karakteristik yang berbeda dengan kelompok lain. Dan juga terstruktur tuh maksudnya hierarkinya itu jelas, yang misalnya ketuanya, terus juga ada bendaharanya, sekretarisnya, nah kayak gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir, orientasi dalam mencapai tujuan yang diketahui dan disepakati secara bersama. Nah, kelompok sosial ini memiliki jenis-jenis, ada 4, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar, out-group. Terus ada kelompok primer dan sekunder, dan ada paguyuban dan patembayan. Yang terakhir ada kelompok informal dan formal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Nah, jadi kelompok dalam atau in-group ini merupakan kelompok yang anggotanya mengungkapkan diri sebagai anggota kelompoknya. Sedangkan kelompok luar atau out-group merupakan pernyataan atau pengakuan itu bukan kelompok saya dari individu, namun kelompok mereka adalah diri mereka sendiri. Umumnya sifat out-group ini didasarkan pada perasaan berlawanan, bermusuhan, dan ketidakcocokan. Selain itu, baik dalam in-group maupun out-group akan muncul etnosentrisme. Setiap anggota akan menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok yang memiliki karakteristik saling mengenal antar anggota serta terjalinnya kerjasama erat yang bersifat pribadi dikatakan sebagai kelompok primer. Sedangkan dalam kelompok sekunder memiliki hubungan sosial yang formal, impersonal, dan segmental berdasarkan pada hal apa yang dibicarakan. Berbeda dengan kelompok primer, kelompok sekunder itu memiliki cakupan keanggotaan yang luas dan tidak terbatas. Nah, hal ini juga berakibat pada pedoman hubungan kelompok sekunder pada efektivitas dan efisiensi. Kedua kelompok ini memiliki manfaat sendiri-sendiri. Dalam kelompok primer mampu membuat individu merasa dihargai sebagai manusia. Kelompok sekunder mampu membuat individu mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien karena sifatnya yang formal dan impersonal. Nah, selanjutnya ada paguyuban dan patembayan. Nah, dalam hubungan paguyuban ini tuh lebih condong pada hubungan personal, penghormatan, etika, dan penghargaan orang yang saling berbicara ditempatkan sesuai dengan status sosial masing-masing. Contoh kelompok sosial ini adalah penempatan bahasa Jawa yang digunakan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Umumnya orang tua akan menggunakan ngongko ketika berbicara dengan orang yang umurnya jauh lebih muda. Sedangkan orang berusia muda akan menggunakan krama inggil ketika berbicara dengan orang yang lebih tua usianya. Selanjutnya, paguyuban memiliki pola hubungan kebiasaan saling mengunjungi satu dengan lain. Hal seperti ini bisa terjadi di daerah pedesaan. Pembicaraan dilakukan seadanya tanpa target, tanpa arah, serta tujuan tertentu. Nah, sementara itu, dalam patembayan yang sifatnya
utilitarian atau hubungan yang didasarkan pada asas manfaat formal, terus pembagian kerja yang jelas dan memiliki tujuan masing-masing. Nah, biasanya patembahan ini terjadi di perkotaan. Nah, yang terakhir dari jenis kelompok sosial itu ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal itu dia memiliki peraturan-peraturan yang tegas yang sengaja dibuat oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Beberapa contohnya seperti organisasi formal seperti lembaga, pemerintah, atau birokrasi. Nah, selain kelompok formal, ada juga yang namanya kelompok informal. Kelompok ini tidak ada struktur maupun aturan tertentu. Biasanya kelompok informal terbentuk karena pertemuan yang berulang kali dan bersifat sementara. Masyarakat biasanya mengenal kelompok ini dengan sebutan kerumunan karena tidak memiliki pimpinan dan tidak terorganisir. Nah, selanjutnya itu ada struktur sosial. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur kelompok sosial. Nah, di sini yang saya tampilkan cuma satu, tapi saya bakal baca 3. Yang pertama tuh ada Koncaraningrat. Nah, menurut Koncaraningrat, pengertian struktur sosial adalah kerangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur masyarakat. Nah, selanjutnya ada menurut Sujorno Sukanto. Struktur sosial menurut Sujorno Sukanto adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok struktur tersebut. Nah, yang selanjutnya ada dari Abdul Shani. Nah, ini hampir sama dengan Sujorno Sukanto. Struktur sosial menurut Abdul Shani adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengandung hubungan timbal balik antara status beserta perannya dan batas-batas perangkat unsur sosial. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari struktur kelompok sosial. Nah, secara umum struktur sosial ditandai dengan 2 ciri, yakni horizontal dan vertikal. Struktur sosial horizontal mengarah pada diferensi sosial yang ditandai dengan perbedaan sederajat, sementara untuk struktur vertikal mengarah pada stratifikasi sosial yang merupakan sistem pelapisan masyarakat dengan sifat hierarki, ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial antara lain kekayaan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Contoh struktur sosial horizontal adalah perbedaan ras, suku, dan agama, sedangkan contoh struktur sosial vertikal adalah jabatan pekerjaan seperti direktur, manajer, buruh, atau tingkat pendidikan seperti lulusan SMP, SMA, S1, dan ada kelas ekonomi. Nah, tapi bukan hanya itu tuh ciri-ciri dari struktur sosial. Nah, ada lagi ciri-ciri dari struktur sosial. Nah, ciri-ciri lain dari struktur sosial yang pertama itu adalah bersifat abstrak. Artinya, struktur sosial tidak dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Nah, ini artinya struktur sosial berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga, struktur sosial bersifat dinamis, selalu berkembang dan dapat berubah. Yang keempat, memiliki cakupan yang luas. Dan yang kelima, meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ada unsur pembentuk dari struktur kelompok sosial. Jadi, struktur sosial dalam masyarakat terdiri atas unsur-unsur pokok dengan sifat yang selalu dipertahankan. Menurut James H. Henslin, unsur-unsur pembentuk struktur sosial yakni yang pertama ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah satu kesatuan yang terdiri atas sejumlah orang. Setiap kelompok sosial memiliki sudut pandang yang berbeda untuk mempertahankan satuan anggotanya melalui pola perilaku yang disepakati bersama. Kesatuan anggota kelompok dapat dipertahankan apabila setiap anggota kelompok menjalankan perannya dengan baik. Nah, unsur pembentuk yang kedua itu ada lembaga sosial, merupakan sekumpulan norma dan aturan untuk menjaga pola perilaku masyarakat. Nah, yang terakhir dari unsur pembentuk struktur kelompok sosial itu adalah stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat yang dilakukan secara bertingkat. Sistem stratifikasi sosial berkaitan dengan pembentukan kelas dan status sosial masyarakat. Kelas sosial adalah penggolongan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, yaitu misalnya ekonomi, politik, pendidikan, dan juga keturunan. Sementara untuk status sosial merupakan posisi yang disandang seseorang dalam suatu kelompok masyarakat bersamaan dengan hak dan kewajiban tertentu. Oke, sekian penjelasan saya tentang kelompok sosial. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini.
Sekian dan saya harap apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.